Dalam keadaan kondisi jiwa yang begitu kritis, datanglah pemuda itu ke pondok pesantren Suryalaya untuk menemui seorang waliullah, yaitu Abah Anom, dan menceritakan maksud kedatangannya, bahwa ia sering melacur dan ingin bertaubat. Kemudian Abah Anom berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan lakukan melacur di depan Abah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas perjalanan hidup Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, atau yang kerap disapa dengan panggilan Abah Anom. Beliau lahir pada 1 Januari 1915 di Suryalaya, Tasikmalaya. Beliau merupakan anak kelima dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh, pendiri pesantren Suryalaya, sebuah pesantren tasawuf yang khusus mengajarkan thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Abah Anom mengawali pendidikan dari ayahnya sendiri, Abah Sepuh, yang mengajarinya dasar-dasar ilmu agama. Pada usia 8 tahun, Abah Anom memulai pendidikannya dengan belajar di sekolah dasar Fairfield School di Ciamis. 5 tahun kemudian, melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah di kota yang sama. Usai tamat Tsanawiyah, barulah beliau belajar ilmu agama Islam secara lebih khusus di berbagai pesantren. Beliau keluar masuk di berbagai macam pesantren yang ada di sekitar Jawa Barat, seperti pesantren Cicariang dan pesantren Jambudwipa di Cianjur dalam rangka mendalami ilmu-ilmu alat dan usuluddin. Sedangkan di pesantren Cireungas, beliau belajar ilmu pencak silat. Minatnya untuk belajar silat diperdalam ke pesantren Citengah yang dipimpin oleh Haji Junaidi, yang terkenal ahli alat, jago silat, dan ahli hikmah. Kegemarannya menuntut ilmu menyebabkan Abah Anom menguasai berbagai macam ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, tasawuf, fikih, dan lain sebagainya pada usia relatif muda, yaitu 18 tahun. Didukung dengan ketertarikannya pada dunia pesantren, akhirnya hal ini mendorong ayahnya yang merupakan mursyid thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah untuk mengajarinya zikir thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, sehingga beliau pun menjadi wakil talqin ayahnya pada usia relatif muda. Mungkin sejak itulah beliau akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom. Setelah menginjak usia 23 tahun, Abah Anom menikah dengan Eus Siti Ru'yanah. Setelah menikah, kemudian beliau berziarah ke Tanah Suci. Sepulang dari Makkah, setelah bermukim kurang lebih 7 bulan, pada tahun 1939, dapat dipastikan Abah Anom telah mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang mendalam. Pengetahuan beliau meliputi tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, dan tasawuf, yang merupakan inti ilmu agama. Oleh karena itu, tidak heran jika beliau fasih berbahasa Arab dan lancar berpidato, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda, sehingga pendengar menerimanya di lubuk hati yang paling dalam. Beliau juga amat cendekia dalam budaya dan sastra Sunda, setara kepandaian sarjana ahli bahasa Sunda dalam penerapan filsafat etnik kesundaan untuk memperkokoh thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Bahkan beliau pun terkadang berbicara dalam bahasa Jawa dengan baik.
Ketika Abah Sepuh atau ayahanda dari Abah Anom wafat pada tahun 1956, Abah Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin pesantren. Dengan rasa ikhlas dan penuh ketauladanan, Abah Anom gigih menyebarkan ajaran Islam. Pondok Pesantren Suryalaya dengan kepemimpinan Abah Anom tampil sebagai pelopor pembangunan perekonomian rakyat melalui pembangunan irigasi untuk meningkatkan pertanian, membuat kincir air untuk pembangkit tenaga listrik, dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Suryalaya tetap konsisten kepada tanbih, wasiat Abah Sepuh yang diantara isinya adalah taat kepada perintah agama dan negara. Maka Pondok Pesantren Suryalaya tetap mendukung pemerintahan yang sah dan selalu berada di belakangnya. Di samping melestarikan dan menyebarkan ajaran agama Islam melalui metode Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Abah Anom juga sangat konsisten terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Maka sejak tahun 1961 didirikan Yayasan Serba Bakti dengan berbagai lembaga di dalamnya, termasuk pendidikan formal mulai TK, SMP Islam, SMU, SMK, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah Keagamaan, perguruan tinggi, dan sekolah tinggi ekonomi Latifah Mubarakiyah, serta pondok remaja Inabah. Didirikannya pondok remaja Inabah sebagai wujud perhatian Abah Anom terhadap kebutuhan umat yang sedang tertimpa musibah. Berdirinya pondok remaja Inabah membawa hikmah, di antaranya menjadi jembatan emas untuk menarik masyarakat luas, para pakar ilmu kesehatan, pendidikan, sosiologi, dan psikologi. Bahkan pakar ilmu agama mulai yakin bahwa agama Islam dengan berbagai disiplin ilmunya, termasuk tasawuf dan thariqat, mampu merehabilitasi kerusakan mental dan membentuk daya tangkal yang kuat melalui pemantapan keimanan dan ketakwaan dengan pengamalan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Abah Anom menunjuk 3 orang pengelola, yaitu Kiai Haji Nur Anom Mubarak, Kiai Haji Zainal Abidin Anwar, dan Haji Dudun Nur Saiduddin. Abah Anom memiliki landasan teoritis yang kuat untuk merumuskan metode penyembuhan ruhani. Semuanya ada dalam nama pesantren itu sendiri, yaitu Inabah. Abah Anom menjadikan Inabah tidak hanya sekedar nama bagi pesantrennya, namun lebih dari itu. Hal itu adalah landasan teoritis untuk membebaskan pasien dari gangguan kejiwaan karena ketergantungan terhadap obat-obat terlarang. Dalam kacamata tasawuf, Inabah adalah nama sebuah peringkat ruhani atau makom yang harus dilalui seorang sufi dalam perjalanan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hasil dari muraqabatullah atau mendekatkan diri kepada Allah adalah al-inabah, yang maknanya kembali dari maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa malu melihat Allah. Jelas Abah yang merujuk pada kitab Thaharatul Qulub. Dalam teori Inabah, untuk menancapkan iman dalam kolbu atau hati, tak ada cara lain kecuali dengan zikir La ilaha illallah. Cara ini di kalangan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah disebut talqin. Demikian juga dalam mensikapi mereka yang dirawat di pesantren Inabah. Mereka harus diberikan pedang untuk menghalau musuh-musuh di dalam hati mereka. Pedang itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Orang-orang yang dirawat di Inabah diperlakukan seperti orang yang terkena penyakit hati, yang terjebak dalam kesulitan, kebingungan, dan kesedihan. Mereka telah dilalaikan dan disesatkan setan,
sehingga tak mampu lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat orang yang tak memiliki senjata lagi menghadapi musuh-musuhnya. Walhasil, obat untuk mereka adalah zikir kepada Allah. Salat adalah salah satu bentuk zikir. Menurut pandangan Abah Anom, para pasien itu belum dapat salat karena masih dalam keadaan mabuk atau sukaro. Karena itu, langkah awalnya adalah menyadarkan mereka dari keadaan mabuk dengan mandi junub. Apabila sifat pemabuk adalah ghadab atau pemarah, yang merupakan perbuatan setan yang terbuat dari api, obatnya tidak lain kecuali air. Jadi selain zikir dan salat, untuk menyembuhkan para pasien itu digunakan metode wudhu dan mandi junub. Perpaduan kedua metode itu sampai kini tetap digunakan Abah Anom untuk mengobati para pasiennya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dan cukup berhasil. Buktinya, cabang Inambah tak hanya di Indonesia, di Singapura langsung berdiri sebuah cabang, dan Malaysia 2 buah cabang. Belum lagi tamu-tamu yang mengalir dari berbagai benua seperti Afrika, Eropa, dan Amerika. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Abah Anom resmi menjadi mursyid atau pembimbing Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah di pesantren tasawuf itu sejak tahun 1950. Sebuah masa yang rawan dengan berbagai kekerasan bersenjata antar berbagai kelompok yang ada di masyarakat, terutama antara DITII melawan TNI. Tasawuf tidak hanya produk asli Islam, tapi ia telah berhasil mengembalikan umat Islam kepada keaslian agamanya pada kurun-kurun tertentu, tegas Abah Anom. Tentang eksistensi tasawuf dalam ajaran Islam, tasawuf yang dipahami Abah Anom bukanlah kebanyakan tasawuf yang cenderung mengabaikan syariat karena mengutamakan zauq atau rasa. Menurut beliau, sufi dan pengamal thariqat tidak boleh meninggalkan ilmu syariat atau ilmu fikih. Bahkan, menurutnya lagi, ilmu syariat adalah jalan menuju ma'rifat. Abah Anom adalah sosok sebagaimana lazimnya seorang sufi. Beliau tak ingin terkenal. Beliau amat sulit untuk diwawancarai wartawan, karena beliau tak ingin dikenal oleh orang, ungkap Ustadz Wahfi Udin, Mubalik Jakarta, yang menjadi salah seorang muridnya. Abah Anom sangat akrab dengan berbagai medan kehidupan, mulai dari pertanian sampai pertempuran melawan musuh negara juga. Pada tahun 50 sampai 60-an, kondisi perekonomian rakyat amat mengkhawatirkan. Abah Anom turun sebagai pelopor pemberdayaan ekonomi umat. Beliau aktif membangun irigasi untuk mengatur pertanian, juga pembangunan kincir angin untuk pembangkit tenaga listrik. Bahkan, Abah Anom membuat semacam program swasembada beras di kalangan masyarakat Jawa Barat untuk mengantisipasi krisis pangan. Aktivitas ini telah memaksa Menteri Kesejahteraan Rakyat Suprayogi dan Jenderal Ahmad Yani Nasution untuk berkunjung dan meninjau aktivitas itu di pesantren Suryalaya. Kiprah beliau yang utuh di berbagai bidang kehidupan manusia ternyata berawal dari pemahamannya tentang makna zuhud. Jika kebanyakan kaum sufi berpendapat zuhud adalah meninggalkan dunia yang berdampak pada kemunduran umat Islam, maka menurut pendapat Abah Anom, beliau pernah mengatakan, zuhud adalah qasrul amal, artinya pendek angan-angan, tidak banyak menghayal, dan bersikap realistis. Jadi, zuhud bukan berarti makan ala kadarnya dan berpakaian compang-camping. Abah Anom merujuk pada surat An-Nur ayat 37 yang berarti laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat,
dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati menjadi guncang. Jadi, menurut beliau, seorang yang zuhud adalah orang yang mampu mengendalikan harta kekayaannya untuk menjadi pelayannya, sedangkan ia sendiri dapat berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Atau seperti dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, dudukkanlah dirimu bersama kehidupan duniawi, sedangkan qalbumu bersama kehidupan akhirat, dan rasamu bersama Rabbmu. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, ketika pemberontakan PKI meletus pada 1965, beliau bersama para santrinya melakukan perlawanan bersenjata. Bahkan, tidak hanya sampai di situ, Abah Anom membuat program rehabilitasi ruhani bagi para mantan PKI. Tak heran jika Abah Anom mendapat berbagai penghargaan dari Jawatan Rohani Islam Kodam 5 Siliwangi, Gubernur Jawa Barat, dan instansi lainnya. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom, beliau merupakan seorang yang zuhud dan alim, dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan dengan karomahnya. Berikut beberapa kisah karomah Abah Anom. Yang pertama, membaca pikiran. Menurut seorang kiai bernama Kiai Haji Thohir yang sedang menimba ilmu di salah satu pesantren di kotanya, konon sang guru yang mengajarkan ilmu di pesantrennya melarang Kiai Thohir untuk tidak menemui seorang kiai besar yang tinggal di Suryalaya bernama Abah Anom, apalagi berguru kepadanya. Namun, setelah melalui penelusuran dan pembelajaran ilmu tasawuf yang diajarkan di pesantren Suryalaya, akhirnya Kiai Thohir meminta kepada Abah Anom agar dibaiat atau ditalkin zikir, diajarkan zikir thariqah. Namun, tentu saja dalam benak Kiai Thohir, kunjungannya ke Abah Anom yang tanpa sepengetahuan gurunya itu akan membuat murka di pesantren di kotanya. Apalagi setelah ditalkin zikir atau pengajaran zikir thariqah, ada suatu amanat dari Abah Anom, yaitu ucapan salam yang harus disampaikan kepada guru di pesantrennya. Ketika Kiai Thohir sedang duduk menunggu sholat berjamaah di Masjid Nurul Asrar di komplek pesantren Suryalaya, sebelum kembali bertolak ke kampung halamannya, pikirannya terus berkecamuk tidak bisa tenang. Ketika dalam benaknya terbesit bagaimana wajah murka gurunya yang sedang memarahinya habis-habisan karena ketidaktaatannya. Tiba-tiba, ada yang menepuk pundaknya dengan sorban dan berkata, "Jangan selalu berburuk sangka terhadap orang lain, apalagi terhadap guru sendiri. Belum tentu seperti itu." Kiai Thohir begitu kaget, ternyata yang menepuk pundak dan membaca pikirannya itu adalah guru rohaninya yang baru, yaitu Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom. Dari kejadian itu, Kiai Thohir mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa seorang guru rohani mursyid thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah bisa mengetahui hati murid-muridnya dimanapun mereka berada. Mursyid akan terus mengawasi dan membimbing hati murid-muridnya agar hati selalu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepulang dari pesantren Suryalaya dan kembali ke pesantren di kampungnya, Kiai Thohir menyampaikan amanat salam dari mursyid thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, yaitu Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom kepada gurunya. Dan ternyata, di luar dugaan, kiainya yang di pesantren itu malah memuji Abah Anom. Bahkan, Kiai Thohir sebagai salah satu murid kesayangannya itu dianjurkan untuk menjalankan ajaran
yang dibawa oleh Abah Anom sebagai pewaris para nabi. Selanjutnya, Kiai Thohir mengabdikan diri sepenuhnya kepada Abah Anom dan mengamalkan ajaran yang telah diajarkannya. Dan akhirnya, Kiai Thohir dipercaya menjadi salah satu wakil talqin, yaitu orang yang diizinkan untuk mengajarkan atau mengijazahkan zikir thariqah kepada orang yang membutuhkannya. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, cerita ini diambil dari ceramah Kiai Haji Abdul Ghaus Saifullah Al-Masrul, salah satu wakil talqin thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Karomah yang kedua, diceritakan ada seorang pemuda yang hobinya melacur. Pemuda tersebut berniat untuk berhenti dari perbuatannya yang tercela. Sudah berbagai cara dilakukan untuk menghentikannya, itu tidak membuat minat lacurnya berhenti. Padahal pelaksanaan amalan ibadah yang super ketat atas petunjuk dari para kiai yang pernah dikunjungi dari berbagai daerah manapun belum berhasil. Jadi sudah tidak asing lagi baginya riyadhah atau latihan seperti puasa, zikir dan sholat, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah dan amalan lainnya. Dalam keadaan kondisi jiwa yang begitu kritis, datanglah pemuda itu ke Pondok Pesantren Suryalaya untuk menemui seorang waliullah, yaitu Abah Anom, dan menceritakan maksud kedatangannya, bahwa ia sering melacur dan ingin bertaubat. Kemudian Abah Anom berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan lakukan melacur di depan Abah." Setelah itu, pemuda yang hobi melacur perempuan ditalkin dzikir thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah untuk diamalkan. Seperti biasa, pemuda tersebut datang ke hotel yang telah dipesan untuk melaksanakan hasrat nafsunya, yaitu meniduri wanita pelacur. Setelah siap-siap semuanya, terbesit dalam jiwanya akan bayangan wajah Abah Anom, asal jangan di hadapan Abah. Pemuda itu terkejut dan gelisah. Dengan segera meninggalkan hotel, gagallah keinginan nafsunya. Di hari yang lain, pemuda itu datang lagi ke hotel untuk melaksanakan hasrat nafsunya yang tidak terbendung. Namun, di saat detik-detik akan melaksanakan maksiat, muncullah kembali wajah Abah Anom. Tidak apa-apa, asal jangan melacur di hadapan Abah. Pemuda itu kembali mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Kejadian itu terus terulang, selalu melihat bayangan wajah Abah Anom di saat-saat akan melakukan maksiat dengan pelacur. Akhirnya, dengan kejadian itu, pemuda tersebut menghentikan dari hobinya melacur untuk selamanya dan menjadi pengamal thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Sesungguhnya, kejadian itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba yang dicintai dengan perantara seorang mursyid sebagai pilihan Allah. Subhanallah, bayangan wajah mursyid itu adalah sebagai burhana Rabbihi atau cahaya tanda dari Allah yang membawa berkah terhadap pemuda tersebut. Kita teringat akan kisah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, yang ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan terjadi maksiat dengan Siti Zulaiha. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 24 dijelaskan, yang artinya, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, Zulaiha. Andai kata tidak melihat burhana Rabbihi, yaitu tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Dalam ayat ini terdapat perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, burhana Rabbihi. Menurut perkataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa maksud burhana Rabbihi
yang terlihat oleh Yusuf terdapat beberapa pendapat sebagaimana berikut. Menurut sahabat Abdullah bin Abbas, Sa'id, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Sirin, Hasan, Qatadah, Ibnu Saleh, Dhalhah, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah ketika Yusuf melihat bayangan ayahnya, yaitu Yakub. Rupanya, bentuknya seakan-akan ayahnya marah-marah, dan menurut sebagian riwayat bayangan ayahnya memukul dada Yusuf. Sedangkan Al-Aufi berpendapat dari Ibnu Abbas bahwa maksud perkataan itu ialah Yusuf teringat kepada bayangan wajah suami Zulaiha, yaitu Raja Kitfir, yang seolah-olah ada di rumah dan mengetahui apa yang akan diperbuat Yusuf. Demikian juga Muhammad bin Ishaq berpendapat yang sama. Karomah yang ketiga, nasi yang tak kunjung habis. Hal di luar kebiasaan kembali terjadi. Ada seorang kiai yang datang ke Abah Anom hanya untuk menguji. Ternyata terjadi kembali suatu hal yang ajaib. Ketika makan bersama dengan para santri, nasi yang disediakan oleh Abah Anom dalam bakul kecil itu tidak pernah habis. Sampai semuanya kebagian pun masih tersisa. Kejadian ini membuat takjub seorang kiai yang datang bersama para santrinya itu. Semuanya tidak lepas atas kehendak Allah. Apalah yang tidak mungkin jika Allah telah menghendaki suatu terjadi untuk kekasihnya. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Abah Anom wafat pada 5 September 2011. Beliau dikenal sebagai wali yang istimewa. Keistimewaannya tentu tidak sekedar karena karomahnya, tetapi lebih-lebih karena beliau adalah seorang ulama yang ahli ibadah, ahli zikir, dan ahli ilmu. Dengan kapasitasnya ini, pantas bila beliau begitu disegani oleh kalangan ulama di tanah air. Itulah kisah perjalanan hidup Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom. Sejenak, mari kita doakan dan kirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.